Selamat pagi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Saat ini, saat yang begitu indah, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita ada sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kembali kita boleh memuliakan Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kita pagi hari ini. Kita akan membuka ibadah ini dengan kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terpujilah dan termulialah Engkau Tuhan. Saat ini kami datang menghadap Engkau bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setiamu. Dan saat ini kami boleh bersyukur membawa hidup kami kepada Tuhan. Lewat ibadah kesucian pagi hari ini, kami percaya Tuhan memberkati kami. Ibadah kesucian pagi hari ini kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kami ucapkan buat Bapak Ibu semua yang ada di rumah, yang menyaksikan siaran ini dimanapun kalian berada. Tuhan begitu luar biasa, Tuhan sudah sangat luar biasa memberkati kita. Hampir kurang lebih 2 bulan kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja kita untuk beribadah. Kita hanya berkumpul di rumah, beribadah dari rumah saja. Tapi kita yakin dan percaya bahwa ada kemenangan yang Tuhan siapkan untuk kita. Saya ajak Bapak Ibu yang ada di rumah semua untuk bangkit berdiri. Kita akan puji Tuhan. Mari Tuhan dengan kuasa sekarang, berilah kepadaku. Kita angkat pujian ini. Mari Tuhan dengan kuasa sekarang, berilah kepadaku. Roh Kudus yang bawa kemenangan serta hidup di hatiku. Beri kemenangan iman Tuhan. Dengan Engkau aku maju terus, siapa yang akan melawan? Dengan Engkau aku maju terus, siapa yang melawan? Dengan dipimpin oleh Roh Kudus, ku selaku pemenang. Beri kemenangan iman Tuhan, agar hidup bagi iman yang pantang mundur, berkatilah pekerjaanku. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah. Kita yakin dan percaya bahwa kurang lebih 2 bulan lebih kita sudah ada di rumah, bersama-sama beribadah di rumah. Dalam situasi yang mungkin bagi kita menakutkan, mengkhawatirkan, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Bahwa mujizat Tuhan selalu ada ketika kita mau menyembah Dia. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata,
tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bahwa Tuhan tak pernah janji jalan kita selalu rata, tapi Dia berjanji akan menyertai kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat-Mu ada Tuhan. Kami yakin ketika kami mau sembah Engkau Tuhan, terjadi mujizat yang besar. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami tak akan pernah menyerah Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami yakin Tuhan bahwa ketika kami mau sembah Engkau, mujizat Tuhan terjadi di keluarga kami. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat, kami mau katakan mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Itulah yang kami yakini Tuhan, bahwa mujizat Tuhan masih ada dan terus terjadi dalam kehidupan kami. Maka pada pagi hari ini kami mau angkat setiap seruan pujian kami. Dalam masalah kami sekalipun, kami mau angkat pujian kami. Kami mau katakan glory, glory, haleluya Tuhan. Glory, glory, haleluya.
Kami mau angkat pujian kami Tuhan. Glory, glory, haleluya. Kami mau sembah, kami mau puji Engkau Tuhan. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Angkat setiap pujianmu, angkat setiap sembahmu. Dia Allah yang layak terima pujian kita. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Haleluya, pujimu. Haleluya. Sekali lagi kami mau katakan haleluya Tuhan. Haleluya, pujimu. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh ada sampai pagi hari ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Bertatalah di atas setiap ibadah kami Tuhan, setiap puji-pujian kami. Meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan kemenangan Tuhan ada dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa begitu banyak cerita-cerita yang sudah kita alami selama masa-masa kita di rumah. Ada yang mungkin takut untuk berpergian kemanapun, ada mungkin yang batal untuk liburannya, tapi kita percaya bahwa di tengah semuanya itu jiwa kita, hati kita tetap memuliakan Allah. Pujilah bersama-sama karena Tuhan kita. Katakan saja juga pujikan. Haleluya, hai jiwaku. Haleluya, hai jiwaku. Pujilah akan Tuhan. Pujilah seluruh akan Allah yang ramah. Nyanyi mazmur padanya. Pujilah selamanya. Nyanyi mazmur padanya. Pujilah selamanya. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kekuatan yang Tuhan terus berikan bagi kita. Pada kesempatan ini saya bersyukur karena dapat menyapa para jemaat Korop 1 Palu. Dan saya bersyukur karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian saya pada pagi hari ini. Dan saat ini saya ingin bersaksi tentang bagaimana kehidupan saya yang terus diberkati oleh Tuhan. 2 tahun saya boleh berada di Pusdika untuk menjalani proses saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Bukan hal yang mudah dalam menjalani proses di tempat ini, khususnya di Pusdika. Tetapi dengan penuh kekuatan dari Tuhan, dengan penuh sukacita dan anugerah Tuhan,
Saya boleh melewatinya. Saya boleh menjalani semuanya di tempat ini dengan sukacita. Saya bersyukur untuk dukungan doa dari jemaat sekalian Korop 1 Palu dan juga dari para hamba-hamba Tuhan yang terus mendukung saya di dalam doa, dalam saya menjalani panggilan saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentu kita semua pada saat ini berada di dalam kondisi yang boleh dikatakan berada di dalam kekhawatiran, ketakutan dengan keadaan kita sekarang ini, kecemasan. Saya tahu itu semua karena keadaan kita sekarang ini. Tapi saya ingin memotivasi bagi kita semua, khususnya untuk jemaat Korop 1 Palu, untuk tetap terus semangat, tetap terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita dalam keadaan apapun kita. Mazmur 62 ayat yang kedua mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatan. Kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Meskipun kondisi kita seperti saat ini, dengan keadaan di mana virus corona yang sampai saat ini belum dapat diatasi, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita meminta kekuatan daripada Tuhan, agar Tuhan memulihkan kembali bangsa dan negara kita, dan terutama memulihkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini dengan keadaan kita sekarang. Saya tetap terus mendukung di dalam doa dan mengingat di dalam doa saya untuk jemaat Korop 1 Palu, dan lebih khusus untuk hamba Tuhan, opsi pemimpin Korop 1 Palu yang memiliki semangat yang kuat untuk memimpin Korop 1 Palu. Ini yang menjadi kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Saya undang jemaat semua untuk yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian yang mengatakan ada nyanyian dalam hatiku. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau puji Tuhan kita. Ada nyanyian dalam hatiku, puji Yesus juru selamatku. Ada nyanyian dalam hatiku, puji Yesus juru selamatku. Telah dihapuskannya segala dosaku. Haleluya. Ada nyanyian dalam hatiku, puji Yesus juru selamatku. Ada nyanyian dalam hatiku, puji Yesus juru selamatku. Ada nyanyian dalam hatiku, puji Yesus juru selamatku. Dari hapuskannya segala dosa. Haleluya. Ada nyanyian dalam hatiku, puji Yesus juru selamatku. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat, makanya ada nyanyian dalam hati kita. Mari kita angkat pujian, betapa hebat, betapa kuat. Bapak Ibu ada di rumah semua, saudara-saudara yang ada di rumah, kita boleh sama-sama bertepuk tangan pada pagi hari ini. Karena kita punya Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Sekali lagi berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Membebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya.
Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi dan di surga, Dialah Tuhan yang bertata dalam kemuliaan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Dia Allah yang layak terima pujian dan sembah kita. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatan. Boleh lebih keras lagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia yang percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia Tuhan Allah kita yang hidup, Tuhan Allah kita. Sekali lagi kita mau katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di dalam korops kita. Mari kita persiapkan persembahan kita. Takut walau awan mengitarku, Tuhanku selalu melindungi dan pelihara. Taufan sekalipun mengamuk mengancamku, ku yakin ku ada di tangannya, di tangannya, di tangannya. Masa depanku pun di tangannya. Hariku tak tentu, diatur Tuhanku. Jalanku yang terbaik di tangannya. Walaupun jalan di depanku tak aku tahu, ku akan tetap taat pada perintahnya. Karena Tuhanku yang menjagaku tak ragu, ku yakin ku ada di tangannya, di tangannya, di tangannya. Masa depanku pun di tangannya. Hariku tak tentu, diatur Tuhanku. Jalanku yang terbaik di tangannya. Saatnya kita akan berdoa bagi persembahan yang sudah kita berikan. Kita akan berdoa bagi syafaat, bagi bangsa dan negara, khususnya pokok-pokok doa di korops kita. Dan juga kita akan berdoa bagi firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Letnan Nurmia Sibarani.
Doa ini akan dibawakan oleh Letnan Nurmia Sibarani. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, hati kami penuh dengan pengucapan syukur. Karena begitu baik Engkau Tuhan, kami boleh memuji-muji Engkau saat ini, menaikkan setiap syukur kami kepada Tuhan. Buat kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dan selalu baru, dan selalu kami menikmati selalu berkat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu. Kami boleh memberikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami saat ini, dan berkat itu kami boleh berikan melalui persembahan kami. Kiranya persembahan kami diberkati oleh Tuhan, dan berkati umat-umat Tuhan yang sudah memberikan persembahan mereka, ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Tuhan selalu memberi berkat yang berlimpah dalam setiap pekerjaan dan rumah tangga mereka masing-masing. Bapa di sorga, saat ini juga kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Bagi mereka yang saat ini juga tentunya memohon pertolongan Tuhan untuk kesembuhan, kiranya Tuhan jamah mereka. Dimanapun saat ini mereka berada, Tuhan ada dan melawat mereka. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini tentunya mengkhawatirkan kami, yang saat ini terus kami hadapi, dan tentunya kami menantikan kuasa Tuhan terjadi bagi bangsa kami. Dan saat ini Tuhan, kami memohon kepadamu, Tuhan berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami, sehingga melalui pemimpin kami, dia boleh melakukan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Dan saat ini kami boleh bersyukur, sampai saat ini Tuhan tetap menyertai setiap anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, kami juga bersyukur kepada Tuhan, bahwa di minggu yang berjalan ini, Tuhan sudah menambahkan satu usia buat jemaat-jemaat Tuhan. Lewat bertambahnya usia, kiranya berkat Tuhan juga akan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi kerinduan mereka, harapan mereka, dan biarlah Tuhan memberikan yang terbaik di dalam setiap perjalanan hidup mereka. Saat ini Tuhan, kami akan siapkan hati kami. Kami akan mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang akan menolong kami sebagai umat-umat Tuhan. Dan kami percaya kami akan menantikan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan membacakan bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 2. Firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, sabar menanti. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, menanti atau menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan bagi kita. Dan bagi banyak orang, pekerjaan ini juga tidak menyenangkan. Di saat seseorang menanti, di sana ketidakpastian membayangi tentunya. Sehingga penantian tersebut membuat seseorang itu menjadi gelisah dan kehilangan kesabaran. Dengan adanya virus corona ini membuat kita harus berdiam di rumah, menantikan kapan virus corona akan berakhir. Tentu kita menjadi gelisah dan kehilangan kesabaran.
sehingga kita tidak mematuhi apa yang disampaikan oleh pemimpin kita. Apalagi masa penantian begitu lama. Pada saat seperti ini, tidak sedikit orang akhirnya kehilangan kesabaran dan akhirnya mencari dan mengambil jalan pintas. Kendatipun jalan tersebut melenceng dari yang seharusnya dan akhirnya berdampak pada lahirnya persoalan baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, persoalan seperti inilah yang terjadi dan dialami oleh Abram dan istrinya Sarai. Sesuai dengan pembacaan kita saat ini, dalam Kejadian pasal 16 ayat kedua, berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah ampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Kisah ini terjadi kira-kira 11 tahun sesudah janji Tuhan disampaikan kepada Abram, yakni bahwa Abram akan dijadikan bapa bangsa yang besar. 11 tahun bukanlah waktu yang singkat. Dalam sebuah masa penantian untuk memperoleh keturunan bagi Abram dan Sarai yang umurnya telah sangat tua, maka tidaklah mengherankan apabila Abram dan Sarai mulai diliputi perasaan gundah gulana atau galau. Selain waktu yang cukup lama untuk menanti, Abram dan Sarai juga diperhadapkan pada kondisi fisik mereka yang sudah tua. Keyakinan Abram dan Sarai goyah menanti janji Allah. Dalam kegalauan tersebut, Abram dan Sarai akhirnya mengambil cara pintas untuk membantu memenuhi janji Tuhan atas mereka. Abram atas tawaran Sarai, istrinya, mengambil Hagar dan lahirlah Ismail. Tetapi usaha Abram dan Sarai ini di kemudian hari justru mendatangkan banyak persoalan atas masalah bagi mereka sendiri. Bagi Hagar dan demikian juga dengan keturunan mereka, jalan pintas yang diambil oleh Abram dan Sarai ternyata tidak membuat mereka tiba begitu saja pada apa yang mereka nantikan. Usaha mereka tidak merubah rencana dan kehendak Allah atas mereka. Terbukti kemudian bahwa Sarai tetap melahirkan Ishak bagi Abram sebagai ahli waris, sebagai bukti janji Tuhan yang akan menjadikan Abram sebagai bapa bangsa yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, masa penantian adalah masa yang tidak dapat kita hindari. Sebab segala sesuatu di dalam kehidupan ini membutuhkan proses yang di dalamnya kita dituntut
untuk sabar menanti. Kita tidak tahu sampai kapan kita harus menunggu dan bersabar menjalani semuanya dan menantikan mujizat Tuhan terjadi yang sedang kita hadapi saat ini sangat berdampak bagi kita semua. Kesulitan ekonomi dan ada yang harus dirumahkan. Tetapi kita hanya bisa berdoa, memohon kepada Tuhan supaya virus corona ini akan berakhir dan berlalu dari kita. Saudara, kita tidak dapat dengan semau kita untuk mengatur Tuhan. Sehingga sesuatu itu bisa langsung jadi seketika sesuai dengan keinginan kita. Di antara kita mungkin saat ini ada yang sedang menantikan pasangan hidup, pekerjaan, anak, atau hasil dari apa yang kita telah kerjakan di masa lampau, dan lain sebagainya. Kita dituntut untuk sabar menantikan hal tersebut sebagai pemenuhan janji Tuhan atas kita. Sekalipun proses itu lama, kita tentu merasa jenuh, bosan, tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Yang saat ini kita alami adanya virus corona membuat kita tidak dapat beribadah bersama. Dan membuat kita harus jaga jarak dan lain sebagainya. Saudara memilih untuk mengambil jalan pintas dalam penantian akan janji Tuhan. Bukanlah tindakan atau sikap yang bijaksana dalam kehidupan seorang yang beriman. Kita perlu belajar dari kisah yang dialami oleh Abram dan istrinya Sarai, yang mencoba membantu Tuhan Allah menggenapi janjinya atas mereka. Tetapi malah akhirnya mendatangkan permasalahan bagi mereka sendiri. Sabar menanti adalah salah satu sikap orang yang beriman dalam menantikan janji Tuhan atasnya. Tuhan Allah tak memerlukan pihak manapun, termasuk kita sendiri, dalam menggenapi setiap janji yang diucapkannya bagi kita. Tuhan Allah mempunyai cara yang luar biasa, yang melampaui segala akal dan pikiran kita dalam mewujud nyatakan kasih setianya bagi kita. Walaupun memang menanti adalah sebuah pekerjaan yang membosankan, bahkan tidak menyenangkan. Akan tetapi, ingat saudara-saudara, Tuhan Allah tidak pernah ingkar janji. Dia bukan sekedar berjanji, tetapi dia juga memenuhinya dengan bukti. Yakin dan percayalah saudara-saudara, bahwa kesabaran dalam penantian akan janji Tuhan tak akan mendatangkan
persoalan baru bagi hidup kita. Jeri lelah dari setiap orang yang dengan sabar menantikan janji Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati dan menolong kita melalui firman-Nya. Kembali kita berdoa, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kembali kepada kami. Kami harus sabar menantikan kuasa Tuhan terjadi bagi kami. Kami tahu Tuhan yang akan menolong kami, yang menyertai kami di dalam setiap perjalanan hidup kami. Berkati setiap umat-umat Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu dan menolong mereka menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita boleh mendengar firman Tuhan. Kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Sekalipun jalan kita sukar, masalah yang kita hadapi, dan saat ini membuat kita merasa takut menjalani kehidupan ini. Tetapi kita percaya mujizat Tuhan ada. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Ia berjanji memberiku kekuatan. Jangan pernah menyerah, saudara, menghadapi kehidupan ini, karena kita percaya mujizat itu ada bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pujian ini akan dinyanyikan oleh singer. Ada kesempatan bagi kita untuk kita mengambil sikap kita untuk berdoa kepada Tuhan, menaikkan doa kita, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini kita ada, itu semua karena Tuhan. Pujian ini kita akan nyanyikan dan jemaat boleh berdoa di tempat masing-masing. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini ada kesempatan bagi kami boleh berdoa di hadapan Tuhan. Kami boleh menaikkan setiap pujian kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, mujizat itu ada bagi kami. Oleh sebab itu Bapa di sorga, berkatilah umat-umat-Mu saat ini. Ketika mereka berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan jawab setiap doa mereka. Tentunya kami akan menantikan dengan sabar janji Tuhan atas hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Letnan Nurmiasi Barani. Tiba saatnya kita akan menerima doa berkat sekaligus doa untuk menutup ibadah kita. Saya persilakan Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian. Imanku pada Tuhan itu dasar hidupku. Imanku pada Tuhan itu dasar hidupku, menjadikanku menang selalu. Apa juga yang datang dengan seru menyerang, aku tidak akan digoyahkan. Meskipun banyak kesukaran, aneka rintangan datang kepadaku, aku tahu Tuhan akan tinggalkan. Elahku setia selalu. Sebentar aku pasti bersoraklah, karena Tuhan berperang bagi diriku. Bukan menang, menang, menang selalu selamanya. Sandang terus pada Tuhan dalam sekap hidupku. Jangan lengah dan jangan bimbang. Kita bersatu dengan Tuhan selalu. Tak ada kuasa dapat mengalahkan. Dipisahkan coba menggoda dengan kesukaran berbagai bahaya. Yakinlah Tuhan takkan tinggalkan bagi yang ada padanya. Bertahan terus namun tak tersedia oleh Tuhanku dalam kemuliaan. Haleluya bagi Yesus Tuhan selamanya. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kesucian pagi hari ini. Kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan di dalam puji-pujian kami. Melalui setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan ada buat kami saat ini. Tuhan yang menuntun setiap perjalanan hidup kami. Dan kami tidak takut karena Tuhan ada selalu menolong dan menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami mohon berkat Tuhan atas kami masing-masing. Berkat Tuhan untuk umat-umat-Mu saat ini yang sudah beribadah kepada Tuhan, membawa hidup mereka kepada Tuhan.
Dan kami percaya lewat ibadah ini kami boleh menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.